Bab 007. Delia yang sudah mematikan rekaman HP-nya lalu memanggil pelayan dan menyerahkan uang untuk membayar makanannya. Delia berjalan anggun walaupun kandungannya sudah mulai membesar. Delia menaiki mobilnya menuju butik untuk membeli daster. Delia disambut ramah oleh pelayan butik karena memang di sana tempat langganan Delia. Delia membeli beberapa helai daster, tak lupa membelikan satu untuk ibu mertua dan Fitria, kakaknya Agus. Delia bukanlah perempuan yang pelit terhadap mertua dan ipar, tetapi karena Delia tidak mau jadi sapi perah dan dimanfaatkan, makanya Delia menyembunyikan uang dan usahanya. Tapi dengan serba keterbatasan yang diciptakan Agus untuknya, Delia mencoba membuat mertuanya terkesan dan baik padanya. Setelah puas berbelanja di butik, tak lupa Delia pergi ke mall untuk membeli susu juga skincare, serta buah yang selalu Delia sembunyikan kalau sampai di rumah. Setelah itu Delia singgah ke rumah makan Padang untuk membeli beberapa potong lauk. Delia hari ini malas masak, karena lelah juga muter-muter di butik dan di mall. Setelah selesai Delia melajukan mobil menuju rumah pribadinya, kemudian mengganti pakaian seperti semula. Lalu memesan taksi untuk menuju pulang. Sesampainya di rumah, Delia menurunkan barang belanjaan dan menyimpan lauknya di bawah baskom rak piring. Menyembunyikan buah-buahan yang tadi dibelinya ke dalam kardus dan ditaruh di bawah tempat tidur yang ditutup kain di atasnya. Jadi Agus nggak pernah tahu kalau di sana ada buah-buahan yang sering Delia konsumsi. Aman. Aku juga nggak boleh kekurangan gizi walaupun suamiku pelit. Gumam Delia. Kemudian Delia kembali berjalan keluar kamar dan menyisihkan daster untuk mertua dan sang ipar serta menyimpan daster bagiannya ke dalam lemari di kamarnya. Delia rebahan di kasur dan akhirnya tertidur karena capek. 55. Agus yang telah sampai di kantor. Kemudian memasuki ruangannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda beberapa hari. Namun pikirannya kacau karena sampai hari ini ia belum mendapat kabar tentang Rianti. Tiba-tiba Agus teringat akan benda pipih yang belum sempat dihidupkan karena habis baterai. Panggilan dari Rianti sebanyak ini. Rianti juga mengirimkan chatnya. Aduh, kenapa aku sampai mensiletkan nada deringnya sampai aku tidak tahu ada panggilan masuk dan wah dari Rianti. Gumam Agus. Agus mengacak kasar rambutnya sambil membaca chattingan dari Rianti. Kemudian Agus mencoba menghubungi Rianti. Ternyata nomor yang dituju sedang tidak aktif. Kamu di mana sayang? Maafkan Mas. Kemarin Mas lagi sakit makanya nada HP Mas siletkan. Agus mengirimkan pesan ke nomor Rianti. Agus melirik jam yang ada di dinding ruangannya. Ternyata sudah jam 4 sore. Agus segera berkemas dan siap-siap untuk pulang. Tiba-tiba gawainya berbunyi. Dert, kamu di mana aja Mas, aku rindu. Terdengar suara manja di seberang sana, siapa lagi kalau bukan Rianti. Mas lagi sakit, kemarin abis kita makan di cafe itu. Kata dokter salah makan. Sekarang keadaan Mas gimana? Alhamdulillah udah baikan, kamu di mana sayang? Aku lagi di kampung Mas, orang tuaku lagi sakit. Jawab Rianti berbohong. Bisa nggak Mas pinjamin aku uang untuk berobat ibu 10 juta, nanti aku cicil deh. Bisa sayang, nanti Mas transfer ya. Makasih Mas. Sama-sama sayang. Kemudian panggilan terputus. Agus sumringah sekali mendengar suara Rianti. Kamu memang bikin aku makin jatuh cinta. Gumam Agus. Agus melangkah keluar ruangan menuju mobilnya. Sementara Delia membaca chattingan di WA Agus yang telah dia sadap. Berpikir apa yang harus dilakukan agar transferan suaminya kepada wanita pengganggu itu bisa digagalkan. Ayuk, mikir Delia. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 alternatif yang akan kutempuh. Gumam Delia. 1. Kalau sampai di rumah belum ditransfer, HP-nya Mas Agus aku sembunyikan dulu. 56. 2.
Kalau yang pertama tidak mempan maka aku pakai jurus terakhir. Tak lama terdengarlah suara mobil Agus memasuki halaman rumah. Delia bergegas membuka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mat. Tolong bawain tas aku Del, perutku sakit mau ke kamar mandi. Baik Mas, jawab Delia. Agus bergegas ke kamar mandi dan meletakkan HP-nya di atas meja rias di kamarnya. Sementara Delia yang mengikuti suaminya dari belakang tersenyum sumringah melihat HP suaminya terletak di atas nakas. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya doaku dikabulkan Allah. Upaya penyelamatan aset bisa terlaksana. Delia bergegas mengambil HP tersebut dan mengecilkan volume nada deringnya. Sebab HP tersebut tidak bisa dibuka. Karena pakai kunci wajah dan sidik jari Agus. Agar getarannya tidak bisa didengar, Delia memasukkan HP tersebut ke dalam gulungan kain diikat rapat-rapat lalu disembunyikan Delia di tempat yang aman. Alhamdulillah, akhirnya lega. Agus keluar dari kamar mandi yang berada di kamarnya. Agus berjalan menuju nakas karena teringat janji untuk mengirimkan Rianti sejumlah uang. HP-nya kok nggak ada ya? Perasaan tadi aku naroknya di sini. Delia. Agus memanggil istrinya. Delia yang telah menyembunyikan HP suaminya bergegas ke dapur, agar Agus tidak curiga. Delia lekas menjawab. Ya Mas, aku di dapur. Delia berjalan pelan menuju kamarnya. Kamu ngeliat HP Mas nggak? Happy. Delia menggelengkan kepalanya. Nggak Mas, emangnya kamu taruh di mana? Kalau aku tahu, nggak bakalan aku tanya kamu di mana Delia. Perasaan dari kemarin kamu sibuk kehilangan HP terus Mas. Ada apa dengan HP-mu itu apa ada tuyul kali? Tuyul sempromu? Tuyul bantuin aku nyarinya. Agus mengeraskan suaranya. Sementara Delia tertawa dalam hati melihat tingkah suaminya. Rasain kamu Mas, siapa suruh pelit sama istri royal sama selingkuhan. Aku buat miskin kamu entar baru nyahuo. Ketemu nggak? Nggak Mas, aku juga pusing kamu suruh-suruh nyari. Aku capek cari aja sendiri jawab Delia yang langsung berjalan keluar kamarnya menuju dapur. Delia bantuin Mas nyarinya. 57. Mau aku pusing, masakanku juga belum kelar. Nanti malam mau makan apa Mas? Aduh di mana ya kok nggak ketemu? Kamar jangan diacak-acak ya Mas. Delia berseru dari dapur. Iya kamu tenang aja. Agus pun duduk lemes di tempat tidur, bisa berabe lagi ini urusan. Baru aja baikan nanti perang lagi nih gara-gara HP. Agus mengusap kasar kepalanya. Perasaan tadi memang di atas nakas ini tapi kok nggak ada. Rianti pasti lagi nungguin transferan dari aku. Kalau lewat ATM no rekeningnya Rianti kan tersimpan di HP, no-nya aku juga nggak hafal. Sialan. Delia yang mengintip suaminya dari bibir pintu, pura-pura prihatin lalu bergegas masuk untuk menemui suaminya. Kamu kenapa Mas? Kalau HP-nya nggak ketemu nanti kita cari lagi, kalau nggak ketemu juga kan tinggal beli lagi. Bukan masalah belinya Del, tapi aku udah janji mau trans. Trans apa Mas? Nggak ada Del, aku mau beli sesuatu ke Transmart. Pakai ATM kan bisa, nggak harus pakai mobile banking kan. Sudahlah Del tambah pusing pala Mas. Salat dulu Mas, udah maghrib abis itu kita makan ya, aku tunggu di meja makan. Agus yang masih pusing kehilangan HP, nggak ada selera untuk makan. Sementara Delia yang melihat suaminya senyum-senyum kayak nggak merasa bersalah sama sekali. Kok kamu senyum-senyum gitu melihat Maskel? Kamu yang nyembunyiin HP Mas ya? Enak aja Mas main tuduh-tuduh, megangnya juga jarang tuh HP. Mana mungkin aku sembunyikan, untungnya buat aku itu apa? HP-nya dikunci juga. Jawab Delia pura-pura kesal. Abis kamu kayak ledekin Mas gitu senyum-senyum gak jelas.
Hahaha, aku bukan senyumin Mas, tapi Masnya lucu, kehilangan HP aja kayak kehilangan barang yang paling berharga di dunia aja. Kucut tuh mukanya. HP hilang tinggal beli lagi, aplikasi tinggal download, mobile banking tinggal urus lagi, apa yang susah. Enak kamu ngomongnya, nggak ngerasain sih, nyerocos aja kayak mobil ambulan. 0000. Bantuin Mas juga ogah-ogahan, ledekin nomor 1, girang kayaknya kamu ngelihat Mas lagi dapat musibah. Bukan girang Mas, bersyukur. Makanya sama istri tuh jangan pelit-pelit, dikasih teguran, masih untung HP yang hilang, kurang sedekah. Juga, dia 58. Delia langsung diam, karena nggak mau bikin Agus bertambah kesal lagi. Agus langsung mencuci tangannya lalu meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Kesal campur aduk, ditambah Delia ledekin sampai senyum-senyum. Agus berputar-putar di dalam kamarnya. Membolak-balik yang ada di atas meja tapi dirapikan lagi, takutnya nanti Delia ngamuk. Delia yang masih makan menikmati masakannya. Merasa iba melihat suaminya. Aku kasihan juga ngelihat Mas Agus, pusing kehilangan barang berharganya, nggak bisa chattingan, gagal transferan. Kalau aku berikan nanti malah aku yang dirugikan, selingkuhannya yang diuntungkan. Udah biarin aja sampai besok pagi. Nanti aku pikirin lagi gimana cara menghadapi perempuan itu. Gumam Delia. Agus yang kelelahan dan frustasi karena HP-nya hilang tanpa jejak akhirnya tertidur. Delia yang masuk ke dalam kamarnya untuk menunaikan salat Isya marah bercampur iba melihat suaminya. Andai kamu nggak macam-macam Mas, aku nggak akan berbuat tega padamu. Ucap Delia pelan sambil mengusap kepala suaminya. 59. Agus yang sudah duluan bangun masih uring-uringan karena HP-nya belum ditemukan. Delia berencana ingin mengembalikan HP suaminya yang disembunyikan, masih sedikit ragu. Nanti kalau aku kasih HP ini, Mas Agus transfer uang ke wanita itu, sia-sia dong usahaku mencegahnya semalaman. Biarlah ku sembunyikan 1 hari lagi. Gumam Delia. Del, Mas boleh nggak pinjam HP-mu untuk hari ini? Tanya Agus. Nggak. Aku juga butuh buat ngusir boring di rumah seharian. Jawab Delia. Di rumah kan ada televisi Del. Kamu kan bisa nonton. Nggak bisa Mas, aku juga chattingan sama temen-temen. Kamu beli aja lagi di counter. Beli kamu bilang. Emangnya itu HP korek api? Ya kali aja kamu punya tabungan kan? Sudahlah kalau nggak mau minjemin, pelit amat. Ucap Delia. Biarin pelit. Oh, jawab Agus. Agus terpaksa berangkat ke kantor tanpa membawa HP. Agus juga masih berharap agar benda pipihnya itu bisa ditemukan. Delia yang melihat kepergian suaminya dengan kesal hanya senyum-senyum saja. Rasain kamu Mas, Delia dikibulin mampus boleh. Hihihi kakeong ampuni hamba ya Allah, udah jadi istri durhaka sama suami. Kemudian Delia melihat chattingan Wa Agus di HP-nya. Ternyata Rianti yang mengirim Wa. Cuman Delia nggak berani buka, takut ketahuan kalau Wa Agus. Delia sadap. Mas kapan uangnya ditransfer, aku butuh baget. Maas kok nggak dibaca sih. Ditelepon juga nggak diangkat. Hahaha, rasain tuh wanita gatel, mampus lu. Emang enak dianggurin. Sampai kiamat juga nggak bakalan terkirim itu uang. Karena bentar lagi uang itu akan aku kuras abis. Tapi nanti malam, waktu Mas Agus udah tidur. Sebab buka kunci layarnya pakai wajahnya Mas Agus. Agus yang telah sampai di kantor berpapasan dengan Rianti. Agus tersenyum, Rianti cuek aja. Aduh gimana ini? Kayaknya dia marah. Kemudian Agus menyusul Rianti masuk ke dalam lift. Rianti, maafkan Mas ya. HP Mas hilang belum ketemu sampai sekarang. Kok bisa hilang sih Mas? Jawab Rianti. Nggak tahu,
Kemarin Mas kebelet mau ke kamar mandi, HP di tangan Mas lupa naroknya di mana. Mau Mas transfer pakai ATM, no rekening kamu tersimpan di WA. 60. Nggak apa-apa Mas, aku maklum kok. Makasih ya sayang, kamu memang pengertian sekali. Oh ya Mas, besok malam ada pesta pernikahan manajer keuangan lo Mas. Kok Mas nggak tahu ya? Undangannya untuk pegawai sini melalui WA saja Mas. Oh walah. Nanti makan siang kita ke tempat biasa ya. Mas masuk ruangan dulu, ujar Agus. Iya Mas, aku lanjut kerja dulu, jawab Rianti. Akhirnya mereka berpisah melanjutkan pekerjaan masing-masing. Sementara Delia siap-siap untuk memantau suaminya. Karena Delia tahu jam makan siang Mas Agus sama selingkuhannya pasti ke kafe itu. Aku harus bisa nguping pembicaraan mereka. Seperti biasa Delia berpakaian biasa saja dari rumah lalu naik taksi online menuju rumah pribadinya. Kemudian mengganti pakaiannya yang lebih bagus dan menaiki mobilnya lalu capcus menuju kafe langganan suaminya. Tak lupa Delia memakai kacamata hitam dan masker untuk menutupi jati dirinya. Walaupun kandungan Delia sudah memasuki bulan ke-7 karena Delia sedang hamil anak pertama, jadi perut buncit Delia tidak terlalu kelihatan. Apalagi Delia memakai gamis yang agak longgar. Delia mengambil posisi di belakang sekali seperti kemarin. Dugaan Delia benar, Agus dan Rianti pun datang dan duduk tepat di depan Delia seperti kemarin. Delia pura-pura mainin gadgetnya padahal Delia mulai menghidupkan rekaman video. Sambil menunggu pesanan datang, Agus dan Rianti sibuk bercerita pasal HP Agus yang sudah 2 kali hilang. Delia mendengarkan hanya diam dan senyum-senyum saja. Sayang, pesta besok malam kamu ngajak istrimu kah? Apa? Ngajak istri ogah? Jawab Agus. Kenapa Mas? Itu kan acara keluarga di kantor kita. Malu aku bawa dia. Jawab Agus. Kenapa? Wajahnya jelek. Kalau wajah istriku cantik tapi masih cantikan kamu sayang. Gombal Agus. Nggak pandai berdandan, kucel dan kumal. Gayanya kampungan, nggak modis. Oh, dikasih uang nggak tuh istri? Tanya Rianti. Ya dikasih, tapi emang dianya nggak pandai mengelola keuangan. Delia mendengarkan itu naik pitam, tapi dia tahan. Tangan Delia mengepal menahan amarah mendengar hinaan suaminya. Tunggu Mas, aku akan buat kamu menyesal telah menghinaku. Aku nggak modis, nanti akan aku buktikan, kalau aku juga bisa modis dan cantik seperti wanita selingkuhanmu itu. 61. Delia yang telah mendapatkan informasi terbaru hari ini, berjalan anggun menuju kasir untuk membayar makanan yang dipesannya. Kemudian Delia bergegas keluar menaiki mobilnya dan pergi ke butik langganannya untuk mencari gamis yang elegan dan modis untuk Delia pakai yang diserasikan dengan perut yang sedikit membuncit. Telah lama memilih, akhirnya Delia menemukan gamis minimalis berwarna merah maron yang dipadukan dengan warna kuning emas. Delia memilih jilbab pasmina berwarna kuning emas untuk dipakai pada acara pesta besok malam. Setelah selesai membayar belanjaannya, Delia pulang ke rumah untuk memberikan Agus kejutan. Agus pulang dari kantor dengan wajah yang sedikit cerah. Tidak sama sewaktu akan berangkat tadi pagi. Delia pun bersiap-siap dengan aksinya. Mas, kamu udah pulang? Jawab Agus. Aku ada kejutan buat Mas. Apa itu? Ucap Agus. Tapi kamu harus janji mau menuruti keinginanku. Tergantung kejutannya apa. Aku telah menemukan HP-mu yang jatuh ke kolong tempat tidur. Oh ya, mana sini? Agus menadahkan tangannya kepada Delia. Oh no? Kamu harus ikuti dulu permintaan aku. Iya, sebutkan apa? Aku mau ikut ke pesta besok malam. Kok kamu bisa tahu besok malam ada pesta? Ucap Agus. Nih, lewat-lewat di layar HP-mu kan bisa dilihat tanpa membuka WA-nya Mas. Jawab Delia. Kedua, aku mau minta uang buat beli baju yang bagus dan modis.
Banyak amat syaratnya Del. Kalau nggak mau ya sudah. HP-nya nggak aku balikin. Iya. Nanti aku transfer 500.000. Hah 500.000 yang bener aja kamu mas. Mana dapat baju dengan uang segitu? Kamu beli yang sederhana aja pasti dapatlah. Jawab Agus enteng. Nggak pokoknya aku mau yang bagus kalau mas nggak ngirim 5 juta maka HP-nya nggak aku balikin. Jangan macam-macam kamu Delia, bisa hilang kesabaranku, sini HP-nya. Moh. Agus kemudian berdiri mendekati Delia.